Iya. Pada kasus LBP, kita harus mengindikasi bahwa adanya gerakan dasarnya seperti pada gerakan fleksinya. Fleksi. Nah, ketika melakukan gerakan fleksi, maka ada nyeri di bagian low back-nya. Ini maka adanya kendala pada diskusnya. Sedangkan pada gerakan ekstensi, nah, ketika adanya nyeri, maka itu yang terkendala pada facet joint-nya. Nah, ketika low back pain ini, kita juga mengindikasi dengan cara itu batuk. Ketika batuk, maka ada tekanan pada intraabdominalnya, dan kemudian bisa menekan di area diskusnya, sehingga terstimulasi dari sarafnya, sehingga timbullah nyeri. Oke, Ibu bisa melakukan batuk. Apakah nyeri? Nah, yang kedua itu bisa dengan cara bersin. Coba bisa bersin. Nah, ketika bersin, apakah nyeri? Nah, ketika nyeri itu maka bisa terjadinya dari LBP. Yang ketiga itu dengan mengejan kayak gini, mengejan. Nah, apakah sakit? Ketika mengejan ini sakit, maka kita bisa mengindikasikan juga bisa terkena dari HNP. Selanjutnya, kita akan menentukan dari titik pengukuran antropometri, yaitu pada L5-S1. Untuk menentukan dari L5-S1, kita mencari menekan dari siasnya, sias terlebih dahulu. Kemudian, kita tarik terangnya ke sacroiliaca inferior posterior. Di siasnya ditarik ke belakang sini, kita beri tanda. Maka di sini merupakan titik dari L5-S1. Selanjutnya itu kita akan mencari dari titik C7. C7 itu lehernya bisa fleksi. Nah, di sini ada benjolan, maka di sini terletak dari C7-nya. Seperti itu. Selanjutnya itu kita mengukur dengan menggunakan midline dari C7 ke L5-S1. Itu berapa senti? Pada posisi anatomisnya terlebih dahulu itu ada 41. Kemudian pasien kita instruksikan untuk fleksi. Coba fleksi, membungkuk. Nah, ketika fleksi ini bertambah menjadi 46. Kemudian ekstensi. Nah, ketika ekstensi ini menjadi 39 cm. Nah, di situ kita bisa menentukan berapa selisih panjang dari gerakan anatomi, ekstensi, dan fleksinya. Nah, cara kedua untuk mengukur fleksibilitas pada area low back-nya itu dengan cara pasien untuk menarik napas. Otomatis dari sternumnya terangkat, kemudian kita palpasi pada kosta melayangnya. Kita tarik ke belakang. Nah, di sini ada titik kita palpasi, kemudian ada titik cekungnya. Disitulah titik dari T12-nya. Nah, kemudian pasien bisa melakukan gerakan ekstensi dari sini, ekstensi. Terus tangannya seperti ini.
seperti ini loh. Nah, kita palpasikan ini bagian cekungan merupakan titik dari T12. Untuk mengukurnya bisa posisi anatomis. Kita ukur dari posisi anatomisnya dari T12 ke L5S1. Ini ada 8 cm. Kemudian kita suruh fleksi, bisa fleksi. Lagi. Ketika fleksi ini bisa mencapai 11 cm. Kemudian ekstensi itu bisa ke 6 cm. Nah, dari situlah kita bisa menentukan berapa panjang fleksibilitas dari selisih sentimeternya. Selanjutnya itu pengukuran lateral fleksi dekstra dan sinistra. Kita mulai dari sisi dekstra atau sisi kanannya, bisa lateral fleksi. Kita ukur dari ujung tangannya, dari ujung tangan sini sampai ke bawah, posisinya tegak lurus. Dari angka 0 itu ada 40 cm pada lateral fleksi dekstranya. Kemudian kita bisa ke sebelah kirinya atau posisi sinistra, bisa lateral fleksi. Usahakan di sini yang gerak itu pada area lumbalnya. Pada 52. Nah, kita bisa menentukan apakah ada perbedaan panjang antara kanan dan kirinya. Selanjutnya kita bisa mengukur ROM dari lumbalnya. Itu titik ukur dari low back pain ini pada L5S1 di sini. Kita tarik tegak lurus pada C7. Kita instruksikan untuk lateral fleksi dekstra. Kita ikutin gerakannya. Ini berada pada 30 derajat. Kemudian bisa ke yang sisi sinistra. Kita bisa lihat ini ada pada 30 juga. Untuk pengukuran fleksi ekstensi pada area low back-nya, kita berpatokan pada trochanter mayornya. Kakinya bisa di ekstensikan ini ya. Nah, seperti itu kita di sini bisa melakukan fleksi. Pada posisi fleksi didapatkan itu ada 25 derajat. Kemudian pada ekstensi bisa ekstensi 1, 2, 3. Nah, untuk ekstensi itu didapatkan derajatnya itu 15. Selanjutnya kita masuk ke exercise pada LBP-nya. Exercise pada LBP itu pasien posisinya tidur terlentang, kemudian tangannya di belakang sini, di belakang low back-nya. Kemudian tekan tangannya menggunakan tubuh. Nah, seperti itu untuk memberikan efek relaksasi. Kemudian kita juga bisa menambah dari fleksi knee-nya seperti ini, bisa ditekan lagi. Oke. Nah, gerakan ini bisa membuat relaksasi dari low back-nya.
Selanjutnya itu kita bisa menggunakan posisi pada cobra pose. Kita angkat, itu posisi semampunya. Balik lagi ke posisi ke bawah. Naik lagi, tambah LGS. Turun lagi. Ambil atur napas. Tarik napas, tambah LGS-nya. Hembuskan. Tarik napas lagi, tambah LGS. Hembuskan. Tarik napas, tambah LGS lagi. Hembuskan.